Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin ya. Bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan segala sesuatu yang sangat luar biasa ya, terutama kesehatan, kesempatan untuk bisa kita hadir kembali secara online untuk melanjutkan perkuliahan. Dan untuk pekan ini materi yang akan kita pelajari ini sesuai dengan yang nantinya akan dipraktikkan ya. Ya, ini berkenaan dengan evaluasi atau standarisasi mutu bahan baku yang mana dalam hal ini dalam bentuk simplisia. Ya, kan kemarin kalian praktik secara mandiri itu sudah membuat simplisia ya per kelompoknya. Nah, ini menjadi hal yang harus dipahami bahwasanya simplisia yang kita buat itu harus sudah memenuhi syarat untuk digunakan ke tahap selanjutnya. Ya, jadi kalau semisal enggak, ya itu tidak boleh dilanjutkan, ya karena kalau sampai dilanjutkan tentunya akan sulit untuk bisa diterima, apalagi itu kaitannya dengan kesehatan. Ya, kalau sekarang ini kalau masalah kesehatan itu nggak boleh main-main ya, karena risikonya tinggi kalau memang itu memberikan dampak yang negatif ya untuk apa namanya kesehatan, apalagi sampai menimbulkan penyakit gitu. Kan harapannya dengan adanya Simplisia itu kan untuk memberi kontribusi terhadap kesehatan ya, yang mana Simplisia tergantung tanamannya ya. Kalau misalkan dalam bentuk tanaman itu memiliki kandungan metabolis sekundernya apa saja dan memiliki khasiat apa saja. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh gitu. Nah, kalau itu kaitannya dengan tumbuhan, kan kemarin kalian kalau Simplisia kan bahannya dari tumbuhan ya. Tapi tentunya tidak hanya terbatas pada tumbuhan saja. Kan Simplisia macamnya banyak ya. Ada nabati, ada hewani, ada mineral ya. Yang mana itu semua bisa kita manfaatkan untuk bahan baku, entah itu untuk obat tradisional, entah itu untuk sediaan farmasi yang lainnya. Nah, ini menjadi penting karena kita harus tahu dulu kualitasnya. Jangan terburu-buru kita memanfaatkan kalau belum tahu ya kualitasnya seperti apa. Kualitas itu bisa dilihat dari karakteristiknya. Makanya kita harus paham dulu ya, istilah evaluasi mutu atau yang kita kenal dengan standarisasi itu apa. Nah, itu dulu yang harus kita garis bawahi ya. Karena kalau tidak tahu itu nanti akan sulit untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena tentunya dalam mengevaluasi itu kita butuh melakukan pengujian-pengujian tertentu yang berdasarkan parameternya. Nah, makanya di sini kita harus paham dulu ya, apa itu evaluasi mutu dan atau standarisasi. Nah, evaluasi mutu ini bisa disebut sebagai proses penetapan sifat bahan baku. Jadi mau dilihat tuh sifatnya bagaimana berdasarkan parameter tertentu ya, yang mana ini harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, standar apa saja ya kita tergantung ya mau dari bidang apa, apakah itu secara kimia, apakah secara biologi atau secara farmasi. Yang mana ini harus disesuaikan dengan derajat kualitas yang sama dengan standarnya. Nah, ini semua untuk apa? Ya, agar kita bisa meyakinkan ya bahwasanya memang simplisia atau bahan baku yang kita buat itu sudah layak untuk digunakan di tahap selanjutnya. Ya, tergantung ya tahap selanjutnya apa. Apakah cukup simplisia itu kita jadikan jamu gitu ya, cukup direbus saja atau dilakukan proses lanjutan, misalkan dibuat ekstrak ya, di apa namanya dipartisi, kemudian difraksinasi ya. Jadi dalam hal ini harus ada upaya yang jelas di awal sebelum diproses selanjutnya.
Paham ya sampai sini? Nah, dengan adanya proses penetapan itu, harapannya itu bisa menjamin agar produk akhirnya ya, kalau ini yang kita bahas adalah Simplisia ya. Produk akhir Simplisia itu yang nantinya mau dijadikan obat atau mau dijadikan ekstrak atau produk herbal lainnya itu memiliki nilai parameter tertentu yang sifatnya konstan dan tetap gitu ya. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi kalau sampai berubah-ubah ini berarti ada yang salah dengan prosedurnya. Nah, kemarin kan saya selalu menekankan pada saat praktik farmakologi pembuatan simplisia, jangan ada prosedur yang di skip. Karena kalau sampai di skip, kita akan kehilangan kualitas. Ya, misalkan harusnya simplisia tanaman itu dicuci dulu. Kan kalian harus cari tahu tuh, kenapa tanaman itu harus cuci dulu sebelum dijemur. Itu kan ada maksud dan tujuan. Nah, kalau sampai tidak dicuci, ya berarti kan sama aja kita membiarkan hal-hal yang tidak guna, ya, tidak penting, ya, itu ikut masuk ke dalam simplisia itu. Yang itu sangat berisiko terhadap kesehatan, ya, itu sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau itu langsung diseduh, langsung dibuat teh gitu ya, jamu, itu kan berarti langsung di situ. Atau proses penjemuran kita lewatkan, ya namanya bukan simplisia kalau nggak dijemur ya atau nggak dikeringkan itu bukan simplisia namanya. Nah, kalau pun memang begitu mungkin penjemurannya tidak maksimal, masih agak basah lembab gitu ya. Nah, ini kan berisiko apa? Tumbuhnya mikroba, tumbuhnya jamur. Padahal simplisia yang baik dan yang memenuhi syarat itu tidak boleh ada jamur atau bakteri. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, kenapa berbahaya? Yaitu tadi bisa menyebabkan infeksi dalam tubuh manusia dan lain-lain. Makanya harus standarnya itu pas, gitu ya, sesuai. Nah, nah sekarang itu semua ya karena sudah dijelaskan di awal untuk menjamin bahwa produk itu sudah sesuai, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa produk itu sudah terjaga stabilitasnya. Tidak hanya itu, sudah terjaga keamanannya, sudah terjaga konsistensi kandungan senyawa aktifnya. Karena repot ini kalau kita mau lihat kandungannya, tapi kita tidak punya alat yang bisa melihat atau mengukur kadarnya, ya. Karena itu kan pasti butuh instrumen yang mahalnya ya, bisa dikatakan alatnya mahal gitu ya. Tapi ada, karena sudah zaman secanggih ini, pasti ada dan sudah jelas ada. Tapi kan itu semua pasti butuh proses yang lumayan rumit. Nah, paling tidak kita menjaga dulu supaya meminimalisir terjadinya kerusakan-kerusakan kandungan senyawa di dalamnya. Ya sama aja bohong, kita pengen mendapatkan manfaat dari simlisia yang kita buat, ternyata kandungannya tidak ada. Nah, apa yang mau kita ambil gitu? Yang ada cuma ampasnya aja gitu. Kayak kita bikin santan kelapa, santannya tidak ada gitu ya, mau kita ambil apa. Makanya untuk menjaga supaya itu bagus tetap terjaga ya dilakukan yang namanya evaluasi mutu, yang mana itu semua harus diperhatikan prosedurnya jangan sampai ada yang terlewatkan gitu ya. Nah, ketika kita berbicara masalah parameter, parameter ini kalau dalam evaluasi mutu bahan baku ya itu ada dua, ada parameter spesifik, ada non spesifik ya. Bedanya apa? Ini sebelum saya lanjut mungkin ada yang mau menjelaskan apa itu parameter spesifik, apa itu parameter non spesifik ya. Boleh browsing boleh. Kalau saya sih ketika sesi diskusi, sesi belajar itu adepin aja itu Google atau ChatGPT ya, kecuali kalau ujian. Nah, itu nggak boleh. Jangan kebalik ya. Ketika kuliah malah nyari, malah nggak nyari, ketika ujian nyari. Nah, itu nggak boleh. Oke, di sini sudah ada yang raise hand atas nama Ainun. Silakan Ainun. Izin menjawab ya Ibu. Mm-mm.
Jadi parameter spesifik dan non-spesifik itu adalah dua aspek utama dalam standarisasi ekstrak bahan alam untuk menjamin mutu keamanan dan efikasi. Terus parameter spesifik ini lebih berfokus pada identitas organoleptik dan kandungan senyawa aktif atau kadar sari. Sedangkan parameter non-spesifik lebih berfokus pada aspek keamanan dan stabilitas fisika dan kimia seperti kadar air, kadar abu, dan cemaran mikroba atau logam. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga Ainun. Satu lagi deh. Siapa ini yang mau? Oke, Arahma, silakan. Nah, parameter spesifik itu bertujuan untuk memastikan identitas jenis dan kandungan senyawa aktif yang bertanggung jawab atas efek farmakologis. Eh, ininya ada identitas, organoleptik, kadar senyawa air dan etanol, kandungan kimia fitokimia, profil kromatografi. Lalu parameter non-spesifik itu keamanan dan stabilitas. Parameter ini berkaitan dengan faktor lingkungan dan teknis yang mempengaruhi keamanan konsumen dan umur simpan ekstrak. Itu mencakup susut pengeringan dan kadar air, kadar abu total dan abu tidak larut asam, bobot jenis, sisa pelarut, serta cemaran logam berat dan mikroba. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ainun sama Arahma ya yang sudah menjelaskan. Saya yakin sih ini semua sudah mudah ya diakses ya. Sekarang aja kalian klik parameter spesifik apa, itu sudah muncul semua. Tapi itu adalah proses belajar zaman sekarang ya. Kalau dulu itu bedanya ya. Ini kalau zaman-zaman dulu itu gen-gen milenial ke atas ya. Kalau sekarang kan kebanyakan Gen Z ya. Itu belajarnya memang harus datang langsung ke perpustakaan ya di kampus, harus beli buku. Ya itu memang plus minus ya. Akhirnya kan kita punya itu bukunya gitu kan. Tapi kalau sekarang ini sudah tidak perlu datang ke perpustakaan ya kan ada perpustakaan online kemudian bisa nyari di jurnal ya semua serba teknologi ya itu kan dimanfaatkan itu ya karena kalau kita tidak memanfaatkan itu kita akan ketinggalan gitu karena zamannya kan terus melaju cepat ya untuk masalah teknologi itu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya parameter spesifik itu apa. Sebetulnya sudah bisa dilihat dari istilah kata ya, spesifik sama non spesifik. Kalau spesifik itu ya berarti kaitannya dengan itu simplisia langsung secara fisiknya, secara biokimianya. Tapi kalau untuk non spesifik ini faktor lingkungan yang bisa berpengaruh dengan simplisianya. Gampangannya seperti itu ngapalinnya. Ya, biar nggak ketuker maksudnya. Karena saya sering kali ketika mahasiswa tingkat akhir, ketika ujian KTI gitu ya, melakukan uji untuk mutunya, masih bingung apa itu spesifik, apa itu non spesifik gitu kan. Padahal sebetulnya sudah bisa dilihat dari istilah katanya. Kalau spesifik ya berarti kaitannya dengan simplisianya langsung ya entah itu secara fisiknya, entah itu secara kimianya ya. Tapi kalau untuk yang non spesifik ya, nah itu kaitannya dengan yang di luar itu. Bisa dari faktor lingkungan yang ternyata bisa berpengaruh ya dengan kualitas dari si simplisianya itu. Karena bagaimanapun kan tanaman kalau kita sampelnya tanaman itu kan berada di lingkungan yang penuh dengan ancaman ya terutama faktor-faktor yang bisa membuat itu menjadi tercemar ya baik itu secara kimianya secara biologinya begitu ya jadi memang harus betul-betul terstandarkan semuanya baik secara spesifik atau secara non spesifik. Nah, kemudian kita harus paham dulu pengertiannya masing-masing ya. Nah, kalau untuk yang spesifik ini adalah aspek kandungan kimia kualitatif ya. Kualitatif berarti hanya sebatas ada atau tidaknya, tapi tidak mengukur berapa kadarnya ya. Karena hanya kualitatif aja. Nah, kalau untuk apa namanya
Yang kuantitatif berarti kita melihat seberapa banyaknya kadarnya. Tentunya ini bukan proses yang mudah ya, karena kan pasti butuh instrumen yang saya katakan tadi. Alatnya nggak semua kampus ada ya. Jadi harus butuh biaya gitu kan. Makanya untuk meminimalisir supaya kita tidak zonk di akhir ya, artinya tetap terjaga itu kandungan kimianya. Nah, makanya dilakukan standarisasi seperti ini. Atau kita harus meyakinkan bahwasanya prosedur yang dilakukan itu sudah sesuai. Nah, kalau nggak sesuai nanti hasilnya pasti tidak sesuai juga gitu. Nah, apa saja yang masuk ke dalam spesifik ya? Ada identitas, ada organoleptis, ada kadar sari larut pelarut tertentu ya, misalkan ini dari larut polar sama yang semipolar gitu kan, dan kandungan kimianya apa saja. Ya kan, kita pengen ambil kandungan kimianya. Kalau nggak ada kandungannya, kita mau ngandelin apa di dalam simplisia itu ya. Jadi harapannya ini tetap ada sampai akhir ya. Jadi tidak zonk itu tadi. Karena memang itu semua harus dijaga agar kualitasnya itu tetap terjamin ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang non spesifik ya? Nah, yang non spesifik ini yang kaitannya dengan aktivitas farmakologi secara langsung yang memang ini ditentukannya pengaruh dari aspeknya keamanannya, stabilitas ekstraknya bagaimana, kemudian sediaan yang dihasilkan bagaimana ya. Nah, ini meliputi apa saja? Ada susut pengeringan, ya, kadar air, kadar abu, ya, bobot jenis, sisa pelarut, cemaran, ya, yang tadi saya sampaikan, karena memang berada di dalam lingkungan, ya, apakah itu cemaran yang sifatnya kimia, ya, misalkan logam berat, ya, atau yang sifatnya mikroba. Ya, ada bakteri-bakteri yang sifatnya patogen yang bisa menginfeksi manusia ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Yang pertama itu ada identitas bahan baku. Ya, ini tadi menjadi parameter. Jadi identitas bahan baku ini artinya bisa diperjelas di awal dulu ya. Jangan sampai nanti salah alamat yang dimaksud tanaman daun salam gitu ya, tanaman salam tapi ternyata itu tanaman melinjo gitu kan karena bentuknya hampir sama. Nah, itu jangan sampai. Oke, sebentar ya. Ada suara azan, kita istirahat sejenak.
Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi untuk identitas ini lebih kepada tumbuhannya atau bahan simplisianya ya. Misalkan dia dari tanaman. Makanya kemarin kan kalian saya minta untuk mendata ya, yang itu nanti akan dimasukkan ke dalam label ya, label di kemasannya gitu kan. Jadi harus jelas identitasnya ya. Nama Latin tumbuhannya apa ya, sistem dari taksonominya, kemudian nama lokalnya apa, kemudian bagian tumbuhan yang digunakan itu apa. Karena tentunya berbeda. Kalau dia daun berarti folium, kalau dia akar tinggal berarti rizom ya. Kalau dia akar berarti radis, kalau dia bunga berarti flower dan seterusnya. Dan kalau memang itu yang digunakan adalah semuanya, berarti dia termasuk herba gitu ya. Jadi ini penting sekali ketika nanti akan dimanfaatkan ya. Jadi jelas ya apakah itu akarnya, batangnya, daunnya dan lain-lain. Nah, kalau kaitannya dengan ekstra karena memang kemarin itu tidak ditargetkan untuk membuat ekstra karena itu nanti ada tahapan selanjutnya di mata kuliah selanjutnya di semester depan ya. Karena kalau untuk farmakognosi ini baru sebatas simplisinya saja ya. Tapi nanti kalau mata kuliah lanjutannya itu harus dibuat sebentuk ekstraknya. Nah, ini pun juga harus jelas nanti kalau memang sudah dalam bentuk ekstrak gitu ya. Ini akan menjadi identitas yang sebagai petunjuk spesifik ya dari suatu bahan tertentu. Nah, ini contoh ya, contoh dari deskripsi apa namanya tanaman temulawak ya. Apa nama latinnya? Nama latinnya adalah Curcuma santoriza. Nah, ini kalau kalian perhatikan dari segi penulisannya pun berbeda ya, karena memang nama ilmiah itu ada aturannya sendiri. Nah, nanti di bab berikutnya akan ada pembahasan terkait tata cara ya penulisan ilmiah untuk tanaman ya, karena yang paling sering digunakan adalah tanaman ya. Nah, ini nanti akan ada aturannya tersendiri. Nah, kalau untuk kurkuma ini menunjukkan genus ya kalau dalam taksonomi. Kalau Santoriza ini sepaket dengan kurkumanya ini disebut sebagai spesies. Nah, ROX ini adalah penemunya itu ya. Jadi biasanya itu di belakangnya itu ada inisial nama penemunya. Biar untuk dikenang gitu ya. Makanya kalian kalau ingin dikenang ya generasi-generasi selanjutnya ya menemukan sesuatu ya yang itu memang betul-betul belum ada yang menemukan. Nama lokalnya apa? Temulawak ya. Nama Indonesianya apa? Sorry ya, nama Indonesianya sama ya dengan lokal ya, temulawak. Nah, kemudian bagian yang diambil apa? Karena dia akar tinggal berarti rizomanya gitu ya. Kan bisa saja dari temulawak yang diambil daunnya. Jadi harus jelas kalau daunnya berarti folium, bukan rizoma. Kalau rizoma itu kan akar tinggalnya gitu ya. Nah, ini untuk yang identitas bahan baku ya. Selanjutnya kalau semisal ingin melihat ya nama-nama ilmiah itu sebetulnya sudah ada database khusus ya, yang mana ini semua tertera pada web khusus ya, namanya adalah Integrated Taxonomic Information System atau ITIS ya. Ini terbuka untuk umum dan memang tidak berbayar, jadi siapapun itu bisa akses masuk ya. Misalkan kalian ingin mencari tanaman bunga telang. Nah, ini waktu itu zaman COVID ini lagi viral-viralnya ya bunga telang ya. Sampai sekarang sih ya banyak yang mencari karena memang kandungan antioksidannya tinggi ya karena warnanya itu kan tajam ya dan bagus untuk kesehatan tubuh. Nah, ini nanti akan ada galerinya ya, banyak sekali foto-foto yang sudah diupload di sini. Kemudian apa namanya susunan taksonominya itu ada. Nah, itu akan mempermudah kita untuk mengenal. Karena kalau mencari foto di Google itu kan random banget ya, kita belum tahu apakah benar itu tanaman si klitoria gitu kan. Nah, makanya kalau menggunakan web ini sudah pasti ini adalah klitoria ternatea. Jadi sudah kumpulan ya dari foto-foto tanaman tersebut. Dan kalian pun ketika mau mencari referensi, ketika mau mencantumkan gambar, ya bisa ngambil dari sini gitu, tidak perlu repot-repot untuk mencari-cari yang lain. Gitu.
Nah, itu yang terkait identitas. Yang kedua, organoleptis. Nah, kalau untuk organoleptis, ini kaitannya dengan bagaimana cara kita mengenali secara organoleptis melalui indera pengenal kita ya. Ya nggak hanya indera penglihat, tapi juga indera peraba kita, indera pengecap kita. Ya nggak cuma indera pendengar, ya karena kita nggak bisa mendengarkan Simplicia ngomong kan, ngeri juga nanti. Nah, makanya itu digunakan dengan baik ya. Bagaimana sih warnanya, bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya, itu semua diperhatikan ya. Nah, kalau secara mikroskopisnya pasti kita butuh alat bantu mikroskopis ya, alat bantu mikroskop. Nah, ini yang kemarin sudah praktek ya, itu adalah salah satu untuk melakukan uji organoleptis ya terhadap Simplicia yang kita buat gitu. Jadi nanti simplisi yang kalian bikin itu nantinya ketika evaluasi mutu, salah satunya juga harus dilakukan pengamatan mikroskopi seperti kalian praktek kemarin. Kalau praktik kemarin kan sifatnya masih umum ya, sampel-sampel disediakan oleh lab. Tapi nanti pada saat evaluasi mutu yang akan diperiksa betul-betul diperiksa adalah sampel kalian yang memang dibuat simplisiannya. Makanya saya minta betul-betul serius buatnya supaya tidak jamuran ya. Kemudian disimpan baik-baik. Nah itu nanti yang akan digunakan untuk praktikum acara evaluasi gitu. Nah, kalau yang makro saya rasa bukan hal yang sulit karena kita bisa melihat langsung, misalkan di sini ada daun keji beling ya. Kalau kalian sudah pernah melihat mungkin nggak asing lagi. Ini semua saya ambilkan dari buku wajibnya farmasi ya, ini Farmakope Herbal dan ini nggak usah beli ya. Silakan di-download aja, diunduh saja dan harapannya ini menjadi buku wajib yang selalu ada di HP atau di gadget atau di laptop kalian. Jadi kapanpun, dimanapun kalian bisa akses dan tidak perlu download ulang terus. Ya, dan nggak usah di print juga karena nanti akan banyak itu lembarannya. Makanya cukup kalian punya saja dan pada saat dibutuhkan kapan aja kalian bisa membaca. Nah, ini salah satu tanaman yang ada di Farmakope Herbal yaitu keji beling yang memang memiliki khasiat yang bagus untuk kesehatan. Nah, secara makronya kita lihat bentuk daunnya karena memang ini adalah daun ya karena namanya adalah Sericolysis crispifolium. Nah, folium ini kan daun ya, berarti daun dari keji belingnya. Nah, untuk identitasnya secara pemberiannya bisa dilihat ya berupa helaian daun tunggal berbentuk jorong. Ini kan karakteristik morfologi dari bentuk daun yang bisa dilihat langsung tanpa menggunakan alat bantu. Nah, sedangkan kalau menggunakan alat bantu ya itu tadi pakai mikroskop ya diamati fragmen-fragmen sel pengenal, apakah di situ ada kemiripan ataukah ada yang sama dengan referensi. Kalau memang sama berarti kemungkinan besar itu adalah Simplicia yang dimaksud. Tapi kalau semisal Simplicia itu khas, karakteristik fragmennya khas, yang memang itu hanya ditemukan pada daun, dilalahnya ketika dilihat ada di akarnya, ada di batangnya. Nah, ini kemungkinan besar pada saat penyortiran ya itu tidak baik ya. Jadi yang masih tidak diikut sertakan masih ada di situ dan akhirnya kegabung. Nah, itu kan berarti tidak sesuai ya dengan prosedurnya. Artinya dalam hal ini yang kita ambil adalah daunnya ternyata masih kecampur dengan organ-organ yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah kadar sari larut dalam pelarut tertentu. Nah, di sini tujuannya apa sih? Kenapa harus diperiksa kadar sari dalam pelarut tertentu? Yang jelas sebelum kita lakukan screening secara kualitatif ya, secara kuantitatif yang itu butuh alat, yang itu butuh instrumen, kita kualitatif dulu. Cukup ada atau tidaknya. Sebagai apa? Sebagai gambaran akan jumlah senyawa yang dikandung. Kan kalau dalam proses ekstraksi itu kan kita butuh pelarut ya untuk melarutkan senyawa-senyawa yang ada di dalam Simplicia. Nah, apakah pelarut itu sesuai tidak dengan kandungan yang akan diambil? Ini
Artinya tidak boleh sembarangan. Hanya yang berjodoh saja yang bisa ditarik ya. Ini juga menyesuaikan dengan kepolarannya. Kalau senyawa yang dikandung itu adalah polar, maka pelarutnya pun juga harus polar, biar berjodoh dia, cocok. Kalau sebaliknya, nanti bagikan air dan minyak nggak akan bisa bertemu, gitu. Makanya harus diperhatikan dulu. Yang mau kita ambil senyawanya itu apakah dia polar atau non polar. Nah, biasanya nanti kita akan menggunakan dua pelarut yang berbeda. Kita bisa menggunakan pelarut apa namanya alkohol. Kalau alkohol ini yang sering kita gunakan untuk ekstraksi di lab itu etanol ya, atau air gitu. Yang memang air itu kan sifatnya polar ya. Nah, tentunya dalam hal ini tujuannya kita pengen tahu gambaran awalnya apakah prosentasi untuk kadar sarinya banyak yang air atau banyak yang etanol. Kalau banyak yang air berarti sudah diduga ya, masih diduga ya, karena kan belum diuji secara spesifik kuantitatifnya. Diduga kebanyakan atau mayoritas senyawa yang terkandung di dalam tanaman itu atau sampel itu adalah polar. Kalau air ya, karena kan air sifatnya polar tuh. Nah, artinya ke depannya kalau mau buat sediaan sudah jelas yang digunakan pelarutnya adalah air begitu. Nah, sama halnya dengan etanol. Kalau semisal gambarannya itu lebih besar prosentase pada etanol, berarti sifatnya adalah semi polar ya. Harapannya sih kalian sudah belajar ya tentang kepolaran-kepolaran itu, karena ini harusnya sudah disampaikan, sudah kalian terima di mata kuliah kimia dasar, kimia organik ya. Itu tinggal dibaca ulang saja ya, maksud kepolaran itu seperti apa. Karena itu akan nanti akan ke bawah terus di mata kuliah selanjutnya yang kaitannya bahan alam ya. Nah, dari itu semua kita bisa menyimpulkan kalau semisal dia di apa namanya dilakukan pengujian kadar sari ternyata dia larutnya banyaknya di air ya berarti dia sifatnya larut air itu ya, yang memang prosentasenya lebih banyak, dia lebih ke polar. Begitu pula dengan yang non polar. Tapi tentunya ini tidak menutup kemungkinan menggunakan pelarut yang lain. Tapi sih biasanya kalau bahan herbal yang mau dijadikan obat tradisional itu menggunakan pelarut yang direkomendasikan, tidak yang bersifat toksik ya, artinya yang memang aman untuk kesehatan. Itu pun nanti harus di quality control lagi agar betul-betul pelarutnya itu bebas dari apa hasilnya tuh bebas dari pelarut gitu ya. Jadi pelarut itu kan sifatnya memang berisiko ya, terutama yang alkohol, etanol, metanol itu kan sebenarnya toksik ya untuk tubuh. Jadi memang betul-betul harus bebas dari pelarutnya gitu. Nah, di dalam kotak ini ya ada soal ya. Ini saya tulis tugas kelompok. Ini nanti setiap ada yang pertanyaan ada yang enggak gitu ya. Jadi nanti kalau yang ada pertanyaannya berarti itu masuk ke dalam soalnya ya. Nah, kalau untuk yang kadar sari larut dalam pelarut ini untuk soalnya adalah bagaimana prosedur mengukur kadar sari larut air dan etanol dan berikan contoh perhitungannya. Nah, silakan kalian mengeksplor lebih lanjut ya, bagaimana sih cara melakukan uji untuk kadar sari dalam pelarut baik itu air maupun etanol. Ya, silakan nanti dibuat skemanya, tahapannya seperti apa, dan berikan contoh perhitungannya ya. Ini untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya untuk uji kandungan kimia. Nah, untuk uji kandungan kimia ini memastikan meskipun belum kuantitatif tapi masih dalam taraf kualitatif, hanya ingin tahu ada atau tidaknya saja. Ya kalau nggak ada ngapain dilanjutin kan begitu ya. Tapi kalau ada berarti ada peluang untuk bisa dilanjutkan dan ingin dipastikan dengan kadarnya berapa gitu. Tapi itu kan prosesnya bertingkat ya, artinya tidak tiba-tiba langsung diuji kuantitatifnya tanpa diuji kualitatifnya dulu. Harus tahu dulu ada atau tidaknya. Baru nanti kalau sudah ada berapanya. Nah, itu. Jadi kalau mau
minta uang ke orang tua atau kalau yang sudah menikah minta uang sama istri atau suami gitu ya. Jangan langsung ditodong, saya minta uang 500.000. Nah, jangan. Tanya dulu, ada uang tidak? Nah, basa-basi ya. Ada. Nah, baru nyebutin, boleh saya minta sekian gitu. Jangan langsung ditembak sama. Ada tahapannya ya. Ada atau tidak. Kalau ada berarti lanjut, kalau enggak ya nggak usah dilanjut gitu. Nah, kita tahu bahwasannya kalau berbicara masalah kandungan kimia di dalam tumbuhan itu macam-macam ya. Apalagi kita lihat dulu apakah dia folium, apakah dia radix, apakah dia rizoma ya, itu harus spesifik itu. Karena nanti kandungannya bisa beda-beda gitu. Tapi pada umumnya jenis-jenis dari metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan itu kan macam-macam tuh. Ada alkaloid, ada flavonoid ya, kemudian ada tanin, steroid dan monoterpen. Nah, ini semua tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, apalagi kepolarannya itu juga berbeda-beda. Nah, berarti prosedur untuk mengidentifikasinya pun juga berbeda-beda masing-masing ini. Itu. Bagaimana Bu prosedurnya? Ini menjadi tugas kelompok nomor 2. Nah, kan berarti bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia untuk alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan monoterpen. Dan tentunya kan nanti kalau dinyatakan ada, berarti kan dia positif. Dikatakan tidak ada, berarti kan negatif. Nah, ada tidaknya itu berdasarkan apa? Ya, apakah perubahan warna, apakah ada endapan atau tidak, gitu ya. Jadi setidaknya ini boleh dilanjutkan. Gitu. Itu ya, ini untuk soal nomor 2. Nah, yang ketiga, alhamdulillah nggak ada soalnya ya, karena memang ini sifatnya terlalu spesifik ya kalau untuk farmakognosi, makanya saya tidak buat soalnya, karena kalau kaitannya dengan yang B, yang pola kromatogram, ini nanti adanya di mata kuliah lanjutan. Tapi ini juga penting kalian kenali dulu di farmakognosi, karena bagian dari uji mutunya gitu. Nah, yang selanjutnya untuk uji kandungan kimia itu pola kromatogram. Nah, ini macam-macam ini yang bisa dilakukan. Pada prinsipnya sih ingin mengetahui gambaran awal ya komposisi kandungan kimianya apa. Ya, entah itu dalam bentuk uji KLT ya, kromatografi lapis tipis atau KCKT ya atau KG ya. Saya nggak akan bahas detail ya karena takutnya nanti kalian malah bingung. Tapi kalau mau baca-baca referensinya boleh ya. Karena ini spesifiknya nanti akan disampaikan di mata kuliah lanjutan. Nah, ini menjadi penentu apakah betul senyawa yang kita ambil tadi itu memang senyawa yang kita maksud. Makanya dalam hal ini harus ada pembanding. Kan kalau kita mau ngebandingin suatu hal kan harus tahu dulu standarnya. Punya saya ini hasilnya kayak gini, ini bener nggak ya? Nah, berarti kan kita butuh pembanding yang benar seperti apa. Nah, kalau pembandingnya itu sesuai ya berarti benar dengan pembandingnya. Tapi pembandingnya ini harus betul-betul apa namanya pas gitu ya. Jadi setidaknya ini menjadi bagian yang harus dipastikan. Oke, selanjutnya parameter non-spesifik.
Untuk yang non spesifik, yang pertama adalah susut pengeringan. Ya, sebetulnya dari istilah susut pengeringan sudah bisa dipahami ya. Berarti di situ kita ingin mengetahui seberapa banyak sih yang terkandung di dalam simplisia itu yang hilang pada saat proses pengeringan atau penguapan gitu ya. Makanya dalam hal ini kan kalau simplisia itu kan harus dijemur dulu tuh. Ya tujuannya kan untuk menghilangkan kandungan airnya. Tapi kan harapannya yang hilang itu hanya kandungan airnya saja. Jangan senyawanya yang hilang. Nah, ini berbahaya sekali. Apalagi senyawa yang mudah menguap. Makanya kita harus lihat dulu jenis tanaman yang memang memiliki kandungan yang gampang menguap, itu pemanasannya tidak boleh terlalu lama. Nanti akan hilang semua itu kandungannya. Baik. Nah, di sini ada ketentuan yang harus diperhatikan ya, bahwasanya memang kalau untuk mengukur susut pengeringan dari suatu simplisia, ini nanti akan kalian lakukan ya di lab ya. Jadi simplisia yang sudah kalian buat itu nanti kan akan dikeringkan ya menggunakan oven di suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit ya, sampai betul-betul beratnya tuh konstan dan tidak berubah-ubah. Kalau konstan kan berarti sudah tidak ada yang nguap ya, tapi kalau masih berubah-ubah berarti kan masih ada yang hilang, artinya belum konstan. Sampai betul-betul dia berubah apa tetap, baru nanti dihitung berapa persennya. Nah, dalam hal ini jika bahannya itu mengandung senyawa yang mudah menguap ya, dan dalam hal ini kita bisa tahu kalau minyak sirih itu kan gampang sekali menguap ya, dan itu memang harus disiasati dengan baik, maka harus dikondisikan yang sesuai ya. Jadi tidak boleh sembarangan, takutnya nanti ada senyawa-senyawa yang ikut hilang. Nah, persen syaratnya itu tidak lebih dari 10% yang dihitung prosentasinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana prosedurnya? Nah, itu menjadi tugas soal yang ketiga. Ya, bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan dan berikan contoh perhitungan. Ya, jadi nanti ini dicari bagaimana prosedurnya, lalu dicarikan contoh perhitungannya seperti apa. Ya. Yang kedua, kadar air. Jadi kadar air ini sebetulnya hampir sama kayak susut pengeringan ya. Bedanya yang difokuskan itu adalah airnya. Ya, kalau pengeringan tadi itu bisa air, bisa senyawa yang lain ya kayak minyak sirih, tapi kalau kadar air betul-betul hanya kadar airnya saja. Karena ingin memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air ya dalam suatu bahan simplisia ya. Nah, ini memang banyak cara yang bisa digunakan ya untuk mengukur kadar air. Ada yang cara titrasi, ada yang cara destilasi, atau yang gravitri ya. Nah, kadar air itu di dalam simplisia kalian itu sebaiknya lebih kecil dari 10% ya. Apabila kadar airnya lebih dari 10%, maka bisa dikatakan itu tidak baik. Akhirnya apa? Bisa menimbulkan kerusakan yang disebabkan karena adanya mikroba. Makanya kemarin itu kan ada ya kelompok yang mengumpulkan simplisia